Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan masalah adab. Adab menurut bahasa berasal dari kata adu, yang artinya tata krama dan sopan santun. Menurut istilah isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa huwal ahdu bima karimil akhlaq wa huwal huda alladzi kamalallahu bihi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Melakukan sesuatu yang terpuji, baik ucapan maupun perbuatan, yaitu dengan berpegang kepada akhlak yang mulia dan petunjuk yang dengannya Allah menyempurnakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab ma'allah, yaitu adab ma'allah, adab melakukan ketaatan, kekuatan, kemudian menanggungkan kepada Allah, tidak mendahului Allah, tidak maksiat dan yang lainnya. Kemudian ada adab ma'a ibadillah. Adab ma'a ibadillah adalah melakukan segala sesuatu yang terpuji dan segala sesuatu yang cocok dengan muru'ah. Muru'ah itu kehormatan diri. Keutamaan adab, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in bil mizani ashqalu min husnil khulqi. Dari Abu Darda, beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amal perbuatan pun di dalam timbangan, yaitu yang lebih baik daripada akhlak yang baik. Ini dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Itu pengertian adab. Kemudian juga dilanjutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khulqi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal yang paling banyak menentukan masuk surga ialah takwa kepada Allah dan perangai yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum la tasahuna nasu bi amwalikum walakin liya'lamuhum bastul wajhi wa husnul khulqi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian tidak akan cukup memberi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian akan cukup memberi kepada mereka dengan wajah yang berseri dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Ya'la. Itu yang dinamakan adab. Kemudian kalau saya baca di dalam kitab atau di dalam buku yang bernama Ekspedisi
Islam. Adab adalah kesopanan, tingkah laku yang pantas dan baik. Kehalusan budi bahasa, tata krama, bentuk jamaknya adalah al-adab. Kata ini sudah dikenal sebelum datangnya Islam. Diperkirakan sekitar 150 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sejak zaman itu pengertian adab itu telah mengalami yaitu perkembangan. Pada masa jahiliyah, kata adab berarti undangan makan. Arti ini adalah jarang dipergunakan kecuali yaitu pada kata ma'dubah, dari akar kata yang sama dengan adab. Kata ma'dubah itu berarti jamuan makan. Pada masa permulaan Islam, kata adab selain berarti akhlak yang baik, juga berarti pengajaran dan pendidikan yang baik, seperti terlibat di dalam ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mendidikku dengan sebaik-baik pendidikan. Itu artinya. Nah, di dalam kata kitab-kitab hadis yang lainnya tentang agama Islam, pengertian adab adalah etika. Etika atau tata cara yang baik di dalam melakukan sesuatu pekerjaan, baik ibadah maupun muamalah. Adab memberi salam, adab minta izin memasuki rumah orang, adab minum, adab makan, adab duduk bersama, yang kita sedang bahas di dalam Adabul Insan fil Islam. Nah, di dalam kesempatan ini kita akan membahas adab sebelum bepergian, muwada'ah dan mohon, yaitu doa kepada orang lain. Artinya orang yang hendak bepergian dianjurkan untuk berpamitan dan memohon doa agar diberikan keselamatan di dalam perjalanan. Hal itu sesuai dengan bentuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang berbunyi, an Anasin qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni uridu safaran fazawwijni qala jawadaka Allahu taqwa. Qala, kemudian berkata lagi, jidni qala wa ghafara janbaka. Qala jidni bi abi anta wa ummi. Qala wa yassara laka khaira haitsuma kunta. Dari Anas ia berkata, sesungguhnya datang Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku hendak safar, berilah aku bekal. Beliau bersabda, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi bekal ketakwaan kepadamu. Kemudian ia berkata lagi, tambahkanlah wahai Rasulullah. Beliau bersabda, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu. Lalu beliau berkata lagi, tambahlah wahai Rasulullah. Beliau bersabda, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahnya. Ya, menambahnya.
kemudian memudahkan kebaikan untukmu dimanapun kamu berada. Ini dalam hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Huzaimah, dan At-Tirmidzi. Menurut penilaian Syekh Albani, hadis ini hasan sahih. Ya, hasan sahih. Doa di atas secara lengkapnya adalah zawadakallah taqwa wa ghafara zanbaka yassara laka khairu haitsuma kunta. Ini kalau kita mau menggabungkan permohonan tadi, ya, jawadakallah taqwa wa ghafara janbaka yassara lakal khairu haitsuma kunta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi bekal ketakwaan, mengampuni segala dosamu dan memudahkan kebaikan untukmu dimanapun kamu berada. Itu doa kalau memang kita mau bepergian, itu doanya. Kemudian ada lagi an Salimin anabna Umar kana yaqulu lirajulin ija arada safaron usnu minni waddi'ka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'unna fayaqulu astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Itu juga boleh, ya. Jadi ada dua, yang tadi jawaddakallahu taqwa wa ghafara janbaka yassara lakal khairu haitsuma kunta. Itu boleh. Atau yang kedua yaitu astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Jadi ada dua doa untuk bepergian itu. Kemudian artinya dari Salim bahwa Ibnu Umar berkata kepada seorang, ya, apabila hendak bepergian, mendekatkan kepadaku, aku akan mengantarmu sebagaimana Rasulullah SAW mengantar kami. Kemudian ia mengucapkan astaudi'ulaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan perbuatanmu yang terakhir. Itu hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Makna astaudi'ullaha dinaka, aku titipkan kepada Allah agamamu, yaitu aku memohon kepada Allah agar berkenan menjaga agamamu, agar istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan amanah wa amanataka adalah keluarga dan orang-orang yang selainnya itu serta harta yang dititipkan, dijaga dan dikuasakan kepada orang kepercayaan atau wakilnya atau yang semakna dengan itu. Maka khawatima amalika, yaitu perbuatan yang terakhir, yaitu doa untuknya agar akhir perbuatannya itu baik, yaitu husnul khatimah. Hal ini karena amalan terakhir merupakan amalan yang paling menentukan, ya, yang paling menentukan baginya di akhirat kelak dan sebagai penghapus perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukannya. Itu. Jadi ini doa ini kedua-duanya bisa dipergunakan. Ini kadang-kadang di dalam kita berangkat melaksanakan manasik haji, ini suka dipergunakan. Yang kedua, musafir mendoakan kepada keluarga yang akan ditinggalkan. Orang yang hendak bepergian
dianjurkan, yaitu untuk mendoakan keluarganya agar diberikan kemampuan untuk memelihara amanahnya. Hal itu sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man arada an yusafira falyaqul liman yukhallif astaudiukumullahu alladzi la yudi'u wada'ihu. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak safar, maka doakanlah untuk orang yang akan ditinggalkan, yaitu astaudiullahalladzi la yudi'u wada'ihu. Aku titipkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak menyia-nyiakan titipan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, berdoa sebelum bepergian. Sebelum bepergian itu juga ada doanya. Doanya bismillahirrahmanirrahim, 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Itu hadis riwayat Abu Daud an Anas bin Malik. Yang artinya, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Ini hadisnya riwayat Abu Daud dari Anas bin Malik. Kemudian setelah itu hendaklah memilih di antara doa-doa yang masyhur sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita agar boleh kita memilih doa yang mana yang harus kita laksanakan sebelum kita berangkat pergi kepada suatu tempat, yang mana kemudian setelah itu hendaklah kita memilih di antara doa-doa itu sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Di antaranya yang pertama, Allahumma inna na'udzubika min an nazila aw nadila aw najlima aw nujlamu aw najhala aw yujhila alaina. Rawahu Tirmizi an Ummi Salamah. Itu doanya yang artinya, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari terpeleset atau tersesat, atau berlaku zalim, atau dizalimi, atau bersikap bodoh, atau kami dibodohi. Itu doanya tadi. Ini hadis riwayat At-Tirmizi dan Ummu Salamah. Kemudian ada juga Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wa a'udzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil munqalab wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Allahumma tawil lana wa huwa alaina safar. Itu rawahu Abu Daud dan Abi Hurairah. Kemudian ada lagi, ini biasa dipergunakan bagi calon jamaah haji, ya. Allahu Akbar 3 kali setelah kita berangkat, duduk di kursi bus, ya. Kemudian kita membaca subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fis safarina hadzal birra wa taqwa wa min amali ma tardo. Allahumma hawin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli.
Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mundari wa su'il munqalab fil mali wal ahli. Ini biasa dibaca apabila kita akan berangkat ke Mekah. Ya. Ini suka dibaca. Ini juga boleh. Ini yang artinya Allah Maha Besar, Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami. Padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami hanya pada Allah kami kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa di dalam perjalanan ini. Kami mohon amal yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah pendampingku di dalam bepergian dan menjaga keluarga. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelalaian dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan, dan juga dari keluarga, kepulangan yang buruk di dalam harta dan keluarga. Ini hadisnya riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Ini doa biasa disampaikan oleh para calon jamaah haji. Kemudian berdoa hendak singgah, Allahumma rabbas samawati was sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aklalna wa rabbas sayatina wa ma adlalna wa rabbar riyaha wa ma jarrarina fa inna nas'aluka khairan hadhil qaryah wa khairan ahliha wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim an Ka'bah. Jadi doa ini artinya, ya Allah, pengurus 7 langit dan apa yang ia naungkan, pengurus 7 bumi dan apa yang ia perkecilkan, pengurus setan-setan dan apa yang ia jauhkan dari kebenaran. Ini juga bisa dipergunakan. Yang kedua ada lagi, berdoa ketika berada di persinggahan, yaitu di tempat kita yang sedang duduk. Begitu kita berangkat sampai di tempat itu, nah kita tinggal di situ, nah kita berdoa di situ. A'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa saja yang diciptakan. Nah, ini doa ini riwayat Al-Jamaah kecuali Al-Bukhari dan Abu Daud dari Khawlah binti Hakim. Jadi ini masih bisa dipakai di mana kalau kita berangkat kepada suatu tempat, kemudian kita tinggal di situ untuk bermalam, maka di situ kita membaca doa A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itulah doanya. Kemudian yang ketiga, berdoa ketika menjelang fajar sebelum subuh. Ada juga ini doa sebelum. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin wa ashara yaqulu sami'un bihamdillahi wa husnil balaihi alaina rabbana sahibna wa afdil alaina aidan billahi minan nar. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila di dalam perjalanan dan telah memasuki waktu menjelang fajar, beliau mengucapkan itu tadi, idza kana fi safarin wa ashara yaqulu sami'un bihamdillahi wa husnil balaihi
alaina rabbana sahibna wa afdil alaina a'idan billahi minan nar. Wahai orang yang mendengar, hendaklah mendengarkan pujian kami terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan pujiannya kepada kami. Ini juga bisa dipergunakan. Doa-doa seperti ini itu bisa dipakai di mana kita akan melaksanakan bepergian. Yang keempat, berdoa apabila takut suatu kaum. An Abi Burdatan nib Abdullah anna abahu haddasanahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ija khafa qauman qala Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Itu pendek, tapi kadang-kadang karena kita jarang menggunakannya, ya kadang-kadang suka lupa itu. Yang artinya, ya Allah, sungguh kami menjadikanmu itu di leher-leher mereka, yaitu menghadapi mereka, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan-kejahatan mereka. Ini adab cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita sedang atau dalam pergi safar atau ada urusan-urusan di dalam perjalanan menuju kepada suatu tempat. Itu doanya tadi ada beberapa, ada 3, ada 4 ya, doa yang harus kita baca. Kemudian juga berdoa ketika pulang dari pergian. Itu juga ada doa yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan doa kepada kita, yaitu doa yang pertama tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar yang 3 kali, kemudian disambung dengan ayyibuna ta'ibuna abiduna li rabbina famidun. Nah, itu ditambah dengan 3 amalan ini. Jadi Abu Ishaq ia berkata, saya mendengar Ar-Rabi bin Al-Bara bin Azib menceritakan dari ayahnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari safar, beliau mengucapkan ayyibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. Itu. Yang artinya kami kembali, kami bertaubat, kami menyembah dan kepada Tuhan kami memuji. Itu saja. Nah, tambahannya kalau kita pulang dari tempat bepergian, umpamanya dari Mekah, kalau kebetulan sedang ke sana tawaf ya, atau sedang kita berjalan mau kembali ke Indonesia dari Saudi Arabia, begitu kita sampai di tempat kita, maka kita berdoa dengan tambahan ayyibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. Itu saja tambahannya ya. Kemudian sebelum kita sampai di rumah, dianjurkan kita untuk sholat terlebih dahulu. Nah, ini kepada para calon haji, kepada para jamaah haji yang biasa kita jemput ya. Sebelum sampai di rumah, kita kadang-kadang memerintahkan supaya jangan langsung ke rumah, tapi sholat dulu di masjid. Ini ada perintah ya. An Jabir bin Abdullah qala istara minni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'iran falamma qadima al-Madinatu amarani an atiya masjida fa usalli
rakaatain. Nah, gitu. Dari Jabir bin Abdullah ia mengatakan Rasulullah SAW pernah memberi unta dari saya. Setibanya di Madinah, beliau menyuruh saya untuk mendatangi masjid, lalu saya sholat 2 rakaat. Itu hadisnya itu. Jadi hadisnya cukup pendek. Ya. Jadi sebelum sampai di rumah, terlebih dahulu sholat 2 rakaat di masjid yang ada di kampung itu atau dekat itu. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Jadi itulah. Jadi sebelum kita sampai ke rumah kita, di mana ada masjid yang dekat rumah itu, kita sholat dulu 2 rakaat sebelum sampai di rumah. Di dalam hadis yang panjang yang artinya dari Jabir bin Abdullah yang mengatakan, aku pernah berangkat bersama Rasulullah SAW di dalam suatu perangan. Ternyata unta saya itu berjalan sangat pelan karena keletihan, ya kecapean. Untanya capek. Rasulullah SAW tiba sebelum saya, sedangkan saya tiba di waktu pagi. Lantas saya langsung mendatangi masjid dan saya memenuhi beliau. Ketika itu beliau berada di pintu masjid. Beliau bersabda, apakah kamu baru datang? Saya menjawab, benar. Beliau bersabda, tinggalkanlah untamu, masuklah ke dalam masjid dan lakukanlah sholat 2 rakaat. Kata Jabir, maka aku masuk masjid, lalu aku sholat dan pulang. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita dari mana-mana, sedangkan kita mau pulang ke rumah, maka sholatlah dulu di masjid yang ada atau yang dekat rumah kita. Baru kita pulang sebelum setelah kita melaksanakan sholat dulu 2 rakaat di masjid yang dekat itu. Ada namanya sholat apa namanya? Enggak disebut di situ. Ya, karena sholat saja 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya dari Ka'ab bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah tiba dari bepergian melainkan pada siang hari. Ketika waktu duha, jika beliau tiba maka beliau terlebih dahulu singgah di masjid dan melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian beliau duduk. Hadis riwayat Muslim. Nah, ketiga hadis di atas ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Jami'us Shahih pada bab sunnahnya sholat 2 rakaat di masjid pada awal kepulangan dari safar. Tidak diterangkan. Menurut Imam An-Nawawi, hadis-hadis di atas menunjukkan disunahkannya sholat 2 rakaat di masjid bagi yang pulang dari safarnya pada awal kepulangan. Sholat yang dimaksud ialah sholat Qudum minas safar namanya. Namanya sholat sepulang dari bepergian. Bukanlah salat tahiyatul masjid. Selain itu disunahkan pula agar tiba dari bepergiannya itu pada awal siang. Kemudian tadi sebelum kita berangkat dianjurkan itu untuk mengangkat amir. Amir itu pimpinan kita. Ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana salasatun fi safarin fal yu'ammiru ahadahum. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila terdapat 3 orang di dalam sebuah perjalanan, maka hendaklah mereka itu menunjuk salah seorang dari mereka itu sebagai pemimpin atau amir. Ini hadis riwayat Abu Daud. Kemudian bersegeralah pulang ketika sudah selesai keperluan. Dalam hadis juga dijelaskan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-safaru qit'atun min ajabi
yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu fa idza qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bepergian atau safar itu adalah sebagian dari kesiksaan, kesulitan yang menghalangi seseorang dari makan, minum dan tidurnya. Maka apabila dia telah selesai dari keperluannya, hendaklah dia segera kembali kepada keluarganya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian perempuan tidak boleh bepergian sendirian kecuali bersama mahramnya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yaumin wa lailatin illa ma'aji mahramin 'alaiha. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seseorang wanita yang beriman kepada Allah dari hari akhirat untuk mengadakan perjalanan sehari semalam kecuali disertai mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bagi wanita tidak dibenarkan atau tidak dihalalkan untuk bepergian sendirian kecuali bersama mahramnya. Nah, itu saja mungkin. Apa? Ya. Itu termasuk berangkat umroh dan haji juga. Iya. Kan tidak dibolehkan perempuan berangkat kecuali satu malam. Iya. Itu kan sok banyak itu umroh haji seperti Iya. perempuan berangkat tidak sama mahramnya gimana? Ya mesti sama mahramnya. Mesti. Setelah itu juga. Iya, mesti ada mahramnya. Ada mahram. Iya, mesti ada mahram. Siapa yang ditunjuk untuk menjadi mahram? Iya. Iya. Ya mesti ada mahramnya yang mewakilinya. Siapa aja itu. Kepada apa kan kalau di kita itu ada ketua regu. Ada juga kan setiap 10 orang itu ada ketua regu. Jadi dititipkan kepada regu. Ada. Umroh juga harus ada. Harus ada itu ketua mahramnya. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Insyaallah untuk kedepannya yaitu masalah berkunjung, kemudian juga masalah bertetangga, yang mana ini semuanya ada aturan dan tata cara yang telah diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita bersama mengenai masalah-masalah yang tercantum di dalam amal atau perbuatan-perbuatan yang ada kaitannya dengan masalah kesopanan, masalah adab yang telah dicatat sedemikian rupa sehingga banyak masalah-masalah adab yang ada kaitannya dengan masalah-masalah seharian kita di wilayah kita ini. Untuk itu mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Allahu yahudu bi aidina illa ma fi khairun islam wa muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.